memang ada anggapan juga, saya pengen cerita dulu. Oke, gimana? Di masyarakat itu Muhammadiyah itu katanya selain dikenal sebagai ahli hisab, Mau. juga dikenal sebagai ahlul jamak wal qasor. Mas Rafif, Ya, Us. antum datang dari mana? Dari Kaliurang, Us. Sudah sholat belum? Alhamdulillah sudah. Pasti jamak kosor kan? Ya, pastilah, Us. Kenapa emang ya, Us? Kaliurang Malioboro antum jamak kosor. Iya, Us, kan anak musafir Kok bisa? dengan jarak yang cukup jauh gitu loh. Emang? Makanya anak jamak kosor. Oh iya, emang boleh Ustaz? Nah, itu. Apa itu? Jamak kosor Jamak boleh nggak, kosor, Us? Ustaz. Jamak Ini kosor dari Ustaz mana? Rafif dari Kaliurang ke Oh. Malioboro di jamak kosor sholatnya Ustaz. 25 km perjalanannya, Us. Lah Oh, kan boleh, bukannya kata boleh. ulama 80 kilo. Nah, oh iya. Gimana, Us? Kamu lagi baca suara Muhammadiyah Iya, ini? betul. Ini nggak ada fatwanya di sini, kebetulan fatwa tentang jamak kosor. Oke, berarti Rafif. antum harus menghadirkan memori antum, Us, terkait Iya. itu. Aduh. Itu gimana tanggapan Muhammadiyah? Soal jamak kosor itu ya. Jamak Yes, kosor. Ya. Memang ada anggapan juga, saya pengen cerita dulu. Oke, gimana? Di masyarakat itu Muhammadiyah itu katanya selain dikenal sebagai ahli hisab, Mau. juga dikenal sebagai ahlul jamak wal qasor. Kalau orang yang suka menjamak qasor itu katanya Pasti identik Muhammadiyah ya. orang Muhammadiyah Wah. gitu loh. Iya, iya, iya. Orang Muhammadiyah berarti. Iya, Mas Rafif. orang Muhammadiyah Muhammadiyah benar. sih. Iya. Nah, kenapa itu anggapan seperti itu bisa ada di masyarakat ketika melihat Muhammadiyah. warga Muhammadiyah gitu ya? Karena memang dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah itu dibolehkan gitu. Dibolehkan dalam pengertian kalau kita sedang safar gitu ya, Iya. maka boleh melakukan jamak qasor. Oke, Ya, oke. tidak hanya sekedar dijamak, tidak hanya sekedar dikosor tapi digabungkan juga. Jamak kosor. Oke. Ya sebenarnya bisa milih juga, kita boleh mengkosor saja gitu ya, atau boleh menjamak saja atau menjamak kosor. Kaliurang Malioboro. Iya, itu ada batasan minimal jaraknya nggak, Us? Kalau kita buka literatur fikih, Us Rafif, Us Uma, memang soal jarak safarnya itu para ulama beda-beda pendapat, ya kan? Betul. Ada mazhab yang terkenal jaraknya harus 80 kilo 80 misalkan, kilo. ya kan? Kalau belum memenuhi 80 kilo tidak boleh jamak kosor, gitu kan? Tapi ada juga yang berpendapat safarnya itu didasarkan pada urf, pada kebiasaan gitu. Jadi kalau suatu komunitas masyarakat di suatu tempat sudah menganggap itu sebagai safar, ya, bepergian, ya, betapapun jaraknya, ya sudah itu disebut sebagai safar. Meskipun dekat nggak apa-apa, Ustaz ya. Yang penting Meskipun- kita merasa itu sudah safar gitu. Iya. Asalkan antum nggak loncat aja ke tetangga antum terus wah udah safar nih. Belum itu ya Ustaz ya. Soalnya Tapi Masa tetangga sebelah langsung tapi ada pendapat safar. yang sangat ekstrim juga. Oh, Us, iya. ya. Kalau dalam literatur fikih itu, kalau kita sudah keluar rumah kita kemanapun walaupun itu, ke samping. iya, itu betul. sudah dianggap safar. Itu dikutip juga di kitab Nailul Autor Nah, Imam Syaukani. itu. Waduh. Ada juga pendapat yang ekstrim itu tuh ada. Nah, cuman di Muhammadiyah tadi, Muhammadiyah menganggap ilahnya itu memang safar, tapi safarnya dikembalikan ke urf suatu masyarakat gitu ya. Apakah itu dianggap sebagai safar, bepergian atau tidak? Saya punya cerita nih, dan ceritanya insya Allah sahih. Baru dapat ceritanya soalnya. Lucu nggak? Riwayatnya nggak tahu ini. Ini cerita soal ini sesepuh kita. Iya, jamak kosor, praktek jamak kosor sesepuh kita. Kenal almarhum Buya Yunahar Ilyas nggak? Ya. Oke, kenal sekali, Ustaz. Kenal nggak? Pasti ya. Sekali ya. Nah, tetangga sama-sama Kaliurang. Sama-sama Kaliurang ya. Cuman beliau Kaliurang atas, beliau Kaliurang bawah. Tetangga lah tetepannya. Betul, tetangga lah, tetangga jalan Kaliurang gitu ya. Iya, betul. Yain aja takut nangis nanti kan. Nah, beliau itu katanya, beliau kan kesehariannya
lebih banyak di Jogja ya kan. Iya. Di Ngajar bawah. di UMY ya kan, kemudian Kantor di UAD, PP. BPH kadang-kadang, atau kantor PP dulu waktu beliau jadi ketua PP gitu. Jadi beliau menganggap kalau ketiga tempat ini itu beliau bukan safar gitu. Ya itu sebagai ini aja, rutinitas keseharian aja beliau gitu loh. Kalau ngajar di UMY ya nggak pernah jamak, nggak pernah kosor katanya gitu. Kemudian kalau ke UAD juga begitu, nggak pernah jamak, nggak pernah kosor. Termasuk ke kantor PP Muhammadiyah gitu ya, itu nggak pernah jamak kosor katanya begitu. Karena gitu sudah rutinitas ya. Iya, karena dianggap biasa gitu, Oke, bukan oke. bukan Sehari-hari. safar gitu loh. Sementara beliau katanya kalau misalkan ada acara di Kaliurang atas, kayak misalkan di Pusbang atau di manalah yang dekat lereng Merapi itu, nah itu katanya beliau selalu jamak kosor. Malah di jamak. Padahal jaraknya kan lebih bisa jadi lebih dekat ke atas kan? betul. Alasannya karena, Alasannya karena sesekali tidak iya, sering. karena Oke. tidak sering dan itu menurut beliau ini safar. Oke, berarti ke urf itu saja. Iya, jadi Berarti kembali kepada urf. Identifikasi itu yang bisa diukur adalah dari diri masing-masing, Ustaz. Iya, Atau diri masing-masing bagaimana? dan juga tadi anggapan satu komunitas masyarakat itu. Oke. Apa ya? Ya lebih kepada memang akhirnya nanti sangat subjektif ya. Oke. Antara satu masyarakat dengan masyarakat lain itu ukurannya beda-beda. Bahkan mungkin bisa jadi individu dengan individu yang lain juga beda-beda. Ya konsekuensinya begitu. Oke. Jadi tidak ada ukuran yang saklek, eksak, matematik ya dalam pandangan Muhammadiyah gitu. Bahwa di luar sana ada pendapat fikih, pendapat madhab yang mengatakan harus berapa puluh kilometer, itu pendapat lain gitu ya, pendapat dalam madhab. Oke, menarik. Clear kan Ustazah Uma? Jadi nggak apa-apa aja saya dituduh sesat nanti kosor. Ini kan tentang jarak ya. Sekarang saya bertanya tentang kebutuhan nih Ustaz. Kalau misalnya saya pergi ke mall lah, nonton bioskop Ustaz. Sedangkan itu kan waktunya kan ada waktu yang dipilih gitu ya. Nah, itu waktunya sebelum maghrib. Tapi selesainya setelah Isya gitu kan. Nah, daripada filmnya mulainya sebelum maghrib. Selesainya itu jam 8 gitu kan. Ya akhirnya maghribnya kan nggak dapet. Akhirnya saya jamak takhir lah di Isya gitu kan. Boleh nggak Ustaz kayak gitu? Nah itu. Kan kalau kita keluar di tengah-tengah nggak dapet scene yang ini keadaannya sama kayak orang mau lihat sepak bola di stadion Ustaz. Kalau ada sepak bola dimulai mungkin pukul 19.00, maka kalau kita ingin mendapatkan tempat yang enak, yang nyaman dan strategis ya Masnya ya. Paling nggak sebelum maghrib itu kita sudah ada di posisi situ Ustaz. Gitu ya. Iya, itu untuk sholatnya itu bagaimana Ustaz? Akhirnya antum jamak akhir juga? Iya, apakah boleh atau enggak seperti itu Ustaz? Itu Us Uma sama Us Rafif jadi musafir nggak? Misalkan nonton bolanya di Jakarta misalkan, kan? Kalau nggak di Manahan Solo. Padahal nonton bioskopnya. Nonton bioskopnya di mana? Di Bandung. Di mana? Di Surabaya. Misalkan ya. Oke, clearkan dulu maksudnya. Kalau ternyata Us Uma atau Us Rafif itu ternyata nontonnya atau misalkan di luar kota atau musafir gitu ya. Itu di luar kota berarti masuk dalam kategori musafir. Ya. Nah, berarti di sana dalam ajaran Islam diperbolehkan untuk jamak kosor. Nah, persoalannya kalau nontonnya itu masih di dalam Jogja. Nah, di dalam Jogja. Nonton bolanya juga di Mandala Krida misalkan itu gimana gitu ya. Sesekali tapi nontonnya kayak Prof Yunahar Ilyas tadi dong. Nah, pertanyaannya begini. Iya, nggak rutin. Pertanyaannya begini, Us Uma, ya mungkin kita berpegang pada hadis Nabi tadi, ya, yang mengatakan Nabi pernah juga kok nggak ada apa-apa menjamak sholat zuhur dan sholat asyar, ya kan? Jadi dianggap tidak ada uzur di sana, gitu ya, karena di sana dijelaskan tidak ada hujan, tidak ada perang, gitu ya, kemudian tidak safar juga, tapi beliau menjamak itu di Madinah, zuhur dan asar. Kemudian kita tiba-tiba berpendapat bahwa boleh-boleh saja berarti kita jamak sholat gitu kan. Pertanyaan begini, hadis itu mungkin perlu kita telusuri kembali. Jangan-jangan Nabi memang ada satu agenda penting keumatan mungkin gitu, yang tidak
tidak terekam dalam apa ya, dalam riwayat hadis gitu loh. Ya kita husnuzon kepada Nabi gitu kan. Nggak mungkin Nabi nonton kan, nggak mungkin. Iya sih ya, Nggak mungkin nggak mungkin nonton kan. konser. Pasti kehidupannya selalu Berkaitan dengan ya umat. berkaitan dengan umat gitu ya. Makanya kita husnuzon, oh mungkin Nabi menjamak sholat itu dianggap tidak ada uzur karena orang yang meriwayatkan hadis itu nggak lihat. Tidak tahu ya. kondisinya. Ya bisa jadi mungkin Nabi melakukan sesuatu yang itu berkaitan dengan keumatan. Nah, sekarang pertanyaannya kita tarik ke diri kita masing-masing gitu loh. Kira-kira sholat dengan nonton bioskop atau nonton bola itu lebih penting mana? Iya, sholat lah. Sholat. Pastinya. Sekarang saya tanya balik Pastinya dulu. sholat. Lebih penting sholat kan? Iya. Lebih penting sholat kan? Iya. Kalau kita masih bisa menyempatkan sholat dalam kehidupan duniawi kita tadi, duniawi sekali ya, atau nonton bioskop, sempatkanlah. Gitu ya. Kita harus mengukur juga dari irfani kita gitu loh. Meskipun ya secara fikih itu dibolehkan, tapi secara irfani coba tanya ke hati nurani, masa sih etis enggak ya? Etis gitu, enggak sih? Masa meninggalkan sholat ya boleh itu apa ya, mengambil rukhsah katakanlah, tapi etis enggak sih saya meninggalkan sholat hanya demi misalkan nonton klub kesayangan yang ternyata kalah lagi MU misalkan kan, mengakhirkan MU gak main di sini kecuali kalau kita ke MU. Kita sabar ke sana. Sabar kan. Nah jadi gitu, maksudnya diukur lah gitu ya. Jadi saya sampai berpendapat bahwa beragam pendapat fikih itu sebenarnya bisa ditarjih menggunakan irfani kita gitu loh, menurut saya gitu ya. Beragam pendapat fikih tadi itu mungkin ada yang membolehkan, ada yang tidak, tapi irfani kita gitu ya, yang diasah dengan baik dengan melaksanakan ibadah gitu ya, meningkatkan rasa ketakwaan kepada Allah, menurut saya bisa mentarjih pendapat-pendapat tadi itu. Etis nggak kira-kira saya meninggalkan sholat, mengakhirkan Ustaz, nggak meninggalkan lah, mengakhirkan sholat gitu ya, hanya demi apa, sesuatu yang sifatnya sangat duniawi, hiruk pikuk dunia. Dunia. Misalkan nonton bioskop, kenapa nggak nyari jadwal yang di luar mepet waktu sholat? Misalkan betul, gitu loh. Kenapa nyari-nyari yang di kenapa yang nonton bola kenapa waktunya dari jam sama-sama nonton, sama-sama lihat gitu loh ya. Sama-sama lihat, hanya beda tempat duduk ya hanya beda bisa lihat lebih besar dengan bisa lihat dari jarak jauh, tapi yang dari jarak jauh dia bisa keluar ke musola kan sekarang, menyempatkan sholat. Iya, stadion kan saya kira banyak ada tempat sholatnya, ada tempat sholatnya. Kalaupun nggak ada tempat sholatnya, gelar sajadah sendiri lah gitu. Berarti itu sama aja kayak konser ya, sama Ustaz ya? Iya, konser juga begitu. Oke, menarik nih Ustaz. Artinya dalam pembahasan ini irfani perlu dihadirkan juga Ustaz ya. Sangat perlu. Karena sekali karena di Muhammadiyah ini itu kan ada bayani, ada burhani, ada irfani. Yang sering kadang-kadang kita lupakan itu sisi irfannya itu gitu loh. Dan ini perlu diasah dengan tadi memperbanyak amal soleh, kalau kata Prof Samsul itu ya, memperbanyak amal soleh, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah gitu loh. Nah, nanti akan peka sendiri irfannya itu ya. Baik, ini saat gantian saya ya Mbak Uma, ya Ustazah Uma. Kalau semisal ya, kasusnya jamak qashar nih, saya bepergian keluar kota ke Jakarta dalam acara yang menginap selama 1 pekan, ya kan? Atau 1 pekan ya, 1 pekan. Lah, kira-kira saya boleh nggak dalam waktu 1 pekan itu menjamak qashar? Boleh, kayak gitu. Boleh. Bukan hanya bolehnya 3 hari atau 4 hari, Ustaz? Iya, boleh. Nabi itu bahkan sampai 18 hari, 18 hari atau 19 hari dalam satu hadis itu, Nabi selama berhari-hari itu selalu jamak qashar gitu. Karena itu bagian dari safar. Ya. Termasuk kalau kasusnya saya kan asli Purwokerto, Ustaz. Ya. Saya ke Jogja ini kan menuntut ilmu juga bagian dari safar, Ustaz. Boleh nggak? Padahal mukimnya bertahun-tahun. Mukim aslinya di Purwokerto, Ustaz. Nah itu bagaimana, Ustaz? Boleh nggak saya menjamak qashar? Karena ketika yang di Jogja ini. Mukim asli saya kan di Purwokerto. Itu secara fikih bisa. Itu. Secara fikih secara umum ya, ada pendapat fikih yang memang begitu. Selama kita keluar dari tempat mukim kita
Kita misalkan harus tentukan dulu mukimnya kita di mana. Oke. Misalkan mukim kita patokannya KTP misalkan. KTP iya saya itu. Purwokerto nih. Padahal saya di Jogja, tapi bertahun-tahun gitu loh. Betul bertahun-tahun. Masa saya jamak kosor terus gitu kan? Iya. Ya, kalau kita kembali ke salah satu pendapat fikih, boleh secara fikih, ya. boleh saja. Cuma kan lagi-lagi pertanyaannya masa kita mau setiap hari jamak kosor ya selama bertahun-tahun. Karena dulu prakteknya itu ada. Dulu pernah sering diceritakan oleh guru-guru di PUTM gitu ya. Ada dulu pernah katanya salah satu tolabah yang berpendapat seperti itu, mengambil satu pendapat fikih dalam literatur fikih yang mengatakan ya tadi selama dia keluar dari tempat mukimnya, selama itu pula dia boleh jamak kosor karena dianggap sebagai musafir. 4 tahun loh jamak kosor. Iya, itu kayak pelasa pendapatnya Zohiri kalau nggak salah. Nah, mazhab Zohiri kayak gitu juga kan? Mazhab Zohiri seperti itu. Antum Zohiri nggak? Anak Muhammadi. Nah, kalau Muhammadiyah yang tadi kembalikan ke kira-kira masa sih kalau saya sudah 4 tahun ini masih safar gak ya gitu kan? Oke. Gitu. Beda kasusnya kalau tadi misalkan pergi kemana, umroh katakanlah, atau haji yang sampai berapa bulan, kan pasti nanti insya Allah akan kembali. Iya kan? Bukan Kiai Dahlan kan yang sampai beberapa tahun kan? Serafkan bukan Kiai Dahlan, pasti akan kembali sehingga selama haji itu pula, selama umroh itu pula boleh melakukan jamak dan kosor. Oke, artinya ini nggak harus loh ya. Iya. Ini kan rukhsah, ya kan? Iya. Rukhsah itu sesuatu yang bisa diambil ya, bisa tidak juga gitu. Tapi kita mau hadis ambil, Nabi maka ambillah. Ya boleh, mau ngambil boleh saja. Tapi kalau ada orang yang memilih ambil azimah, ya kan, mengambil saat kewajiban aslinya, ya nggak apa-apa juga, nggak bisa disalahkan. Nah, kalau ya kan? di pertentangan dua itu yang lebih utama yang kemana Us? Karena mengambil azimah atau menerima sedekah. Nah itu seringnya. Bahasa jamaknya seperti itu. Nah, kenapa kita selalu sering mengkonfrontasikan antara dua sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dikonfrontasikan kan? Oke. Iya kan? Ya, itu kan kembali ke diri kita masing-masing. Kita lebih mantap yang mana? Iya kan? Beragama itu kan selain harus sesuai dengan syariat Islam kan soal kemantapan juga. Oke. Ya enggak? Kalau ternyata kita melakukan rukhsah tapi ternyata nggak mantap, ya kan? Kecuali kalau misalkan dalam satu acara-acara tertentu, beda lagi tuh. Demi ada kemaslahatan yang lebih besar ya, biar bisa berjalan lancar. Sebut saja misal Baitul Arqam. Nah, ini yang ramai. Nyebut merek Ustadz Rafif karena Muzaki. Itu menjadi acara rutinitas di warga persyarikatan Ustadz. Nah, itu bagaimana kalau kita ngikutin itu dan padahal mungkin padat. Ya, padahal kita pengen nggak jamak kosor gitu ya. Jamak kosor. Tapi acaranya padat dan itu acaranya dilakukan di samping rumah kita Ustadz. Itu bagaimana itu? Lagi-lagi kita ukur dulu peserta BA-nya itu musafir bukan? Oke. Ya, kalau ternyata datangnya mungkin dia dari luar kota atau dari luar daerah, luar kecamatan, berarti dia musafir. Iya kan? Berarti nanti ketika Baitul Arqam dilaksanakan dia bisa jamak kosor. Oke. Ya, ada fatwa terbarunya Majelis Tarjih soal itu soalnya. Gimana ya, itu? Itu pertanyaannya spesifik sekali. Bagaimana hukum menjamak kosor dalam acara-acara Muhammadiyah khususnya Baitul Arqam. Oh iya. Pertanyaannya jamak kosor gitu loh. Nah, ntar dulu Kak ya. Oke. Nah, ada ini iklan. Sampai mana tadi saya sampai lupa. Acara-acara Baitul Arqam. Ya. Nah, kita harus ukur dulu pesertanya itu apakah safar atau tidak. Kalau dia safar, berarti dia bisa jamak dan kosor, ya kan? Tapi kalau ternyata tadi dia rumahnya itu sampingan dengan tempat acaranya. Nah, berarti dia hanya boleh jamak saja tapi tidak perlu kosor. Gitu loh. Karena tadi
apa ya, jamak itu lebih fleksibel gitu ya. Bisa karena kebutuhan gitu ya, bisa karena hal-hal yang urgen gitu ya. Meskipun tadi dia bukan safar gitu. Misalkan kayak tadi Usuma ke mall, tapi bukan buat nonton, buat beli kebutuhan-kebutuhan Rumah dasar, tangga. ya, kebutuhan dasar yang itu memang apa namanya, misalkan memaksa kondisinya harus mengakhirkan sholat karena tadi kalau nggak beli di jam itu dia akan kehilangan apa namanya tutup ininya, tokonya tutup, padahal hanya ada di situ. Itu berarti sangat dibutuhkan gitu loh. Padahal kalau nggak beli, nah bisa-bisa Usuma nggak tidur gitu loh, nggak tidur di rumah gitu kan, atau dimarahin suami karena itu pesanannya suami misalkan. Iya, betul. Nah, jadi diukur berdasarkan tingkat doruriyatnya. Dalam Islam itu kan ada yang sangat penting doruriyah, ada yang di bawahnya itu hajiyah, ada yang paling bawah tahsiniyah. Oke. Gitu Us Rafif. Sama ini Us. Ini kalau semisal saya meniatkan dalam perjalanan jamak takhir maghrib dan isya, perjalanan dari misal dari Purwokerto ke Jogja nih, enggak lah Mbak, ya. Kemudian dilalah saya isaknya itu sampai ke Jogja dan masih menangi jamaah di masjid itu sedang sholat isya, sedangkan saya itu belum sholat maghrib, ya kan, dan meniatkan untuk menjamak takhir. Nah, lalu bagaimana Us? Apakah saya harus ikut yang jamaah isya atau saya nunggu sholat isya selesai dulu, nanti saya baru buat sendiri jamaah jamak takhir maghrib dan isya? Karena antum mungkin mikirnya harus beruntun gitu ya. Yang mana sih? Oh kalau iya Ustaz, kalau jamak takhir itu didulukan sholat zuhurnya baru asar atau maghribnya baru tidak isya, ada keharusan harus berurutan sebenarnya. Berurutan dalam pengertian kalau kita menemui jamaah misalkan kayak tadi ya. Nah, kasusnya kita mau jamak takhir, tapi ternyata nyampe di masjid tempat tujuan kita masih ada jamaah yang sholat. Mending kita ikut jamaah tempat sholat jamaah setempat itu biar kita dapat pahala jamaahnya juga. Baru setelah selesai sholat jamaah itu kita melakukan sholat maghrib. Itu nggak apa-apa juga. Saya pernah dengar dulu penjelasannya Prof. Sa'ad Abdul Wahid almarhum itu pernah begitu menjelaskan begitu. Kecuali kalau tadi sudah selesai jamaahnya sudah selesai di satu masjid, nah berarti kita mulainya dari maghrib dulu, baru kemudian isya. Jadi ada pengecualian ketika kita menjumpai jamaah di suatu tempat, khususnya tempat tujuan kita ternyata masih ada jamaah. Oke. Nah, itu. Sekarang pertanyaan saya Ustaz ya. Oke, monggo. Terkait jamak tadi ya, karena kebutuhan Ustaz. Tadi kan ada doruriyat, hajiyat, tahsiniyat gitu. Kalau kasusnya menikah Ustaz, di make up kan sebagai pengantin, itu juga banyak di Instagram gitu, ada perempuan make up tapi dia itu pas waktu sholat dia memilih untuk berwudu Ustaz. Berwudu kemudian sholat karena mendahulukan Allah gitu kan. Nah masalahnya ini kalau make upnya ya harganya lumayan gitu kan, kemudian ini akhirnya menerabas waktu sholat, boleh nggak sholatnya ini berjamaah atau memang lebih baik pengalaman pribadi Ustaz Uma? Maaf belum ya. Oh tapi siapa tahu nanti gitu kan. Iya besok make up wisuda. Kayak adik saya itu wisuda jam 7 Ustaz. Ya wisuda jam sebelum subuh ya. Sebelum subuh itu sudah harus di make up. Iya betul. Makanya nyimpen wudhu kalau itu. Ya, kalau subuh kan nggak bisa dijamak ya. Kasusnya kalau duhur mungkin sudah jam 1. Boleh. Itu bagaimana Us? Apakah boleh dijamak atau tidak? Kalau gitu lebih ya? baik. Oke. Pertama kita lihat tadi safar atau enggak gitu. Enggak, yang jelas. Yang jelas enggak ya? Karena ya dong, di rumah sendiri. Tapi kan bisa jadi kalau ngunduh mantu. Gitu. Ngunduh mantu nanti di tempat suami ternyata suaminya jauh. Oke. Ya kan? Siapa tahu semua kan luar Jawa. Luar Jawa atau di beda kota gitu kan. Dan harus di make up lagi. Nah, berarti kalau yang seperti itu Uma bisa jamak safar. Iya, karena ada safar. Tapi kalau tadi kasusnya di rumah sendiri. Ya, apakah boleh? Nah, fatwa tarjih itu membolehkan termasuk hal-hal yang seperti itu karena itu ada hajiyah di sana. Ya, karena ada
kebutuhan, ada ya, masyakoh juga, ada Ustaz, masyakoh juga, ya. Bahkan nanti kalau kita justru malah menghilangkan make up dengan apa namanya, dengan berwudu menghadirkan mudorot baru, karena tadi harus bayar make up bayar lagi, 2 kali nanti. bayar 2 kali padahal tabungannya sudah habis. Buat bayar gedung. Menghadirkan mudorot baru gitu. Makanya karena agama Islam itu penuh dengan kemudahan, ya, ad-dinu yusrun, ya. Salah satu argumentasi di Fatwa Tarji itu dibolehkan karena tadi agama itu bagian dari kemudahan, apalagi ini ada haji, ya, ada kebutuhan. Enak sekali Muhammadiyah, ya. Iya, makanya menjadi Muhammadiyah itu menjadi Islam Muslim yang menggembirakan. Iya, ahlul jamaah wal qasar. Ahlul hisab. Iya. Saya punya cerita tuh. Kenapa? Dulu waktu pas kuliah di Malaysia kayak gitu juga itu. Kalau dulu kan pernah dengar ceritanya ini nggak? Siapa itu namanya? Kiai AR Farudin, Pak AR. Yang memuhammadiyahkan warga Jawa Timur. Seluruh pesantren di Tebuireng. Waktu itu masih ada Gus Dur. Belum pernah? Belum. Gimana ceritanya? Yang sholat? Yang sholat tarawih. Oh ya, gimana Ustaz? Hah? Gimana? Lupa ingat. Intermezzo aja dikit, ya. Iya. Jadi dulu pernah diundang Pak AR itu oleh Gus Dur ke Tebuireng dan kebetulan sedang Ramadan. Nah, karena Gus Dur pengen mempersilahkan Pak AR jadi imam, dipersilahkanlah Pak AR untuk jadi imam sholat tarawih. Padahal jamaahnya kan santri-santri NU. Ya kan? 23. 23 rakaat kan. Waktu itu Pak AR dengan gayanya yang sangat karismatik, ya, gayanya sangat elegan, santai gitu, ya. Tanya ke jamaah, kita mau tarawih versi Muhammadiyah, versi NU atau Muhammadiyah, gitu kan? Jamaah kan karena NU semua dan pengen menunjukkan ke NU-nya di depan ketua PP Muhammadiyah, berteriak kan NU, gitu kan? Iya. Berarti kan 23 rakaat. Oke, baik. Pak AR mengiyakan. Diimamilah oleh Pak AR dengan gaya yang pelan. Kan Muhammadiyah begitu kan, kalau tarawih tidak. Iya, tumak nina sekali. Tidak tergesa-gesa gitu. Umumnya Kiai Muhammadiyah seperti itu, Ustaz. Pelan. Apalagi udah sepuh kan. Lama lagi. Lama. Di rakaat ke-8 jamaah sudah mulai sudah mulai risau nih. Baru 8 rakaat ini. Baru 8 rakaat padahal jamnya udah melebihi jam waktu kalau 23 rakaat paling kadang-kadang cuma 20 menit, ini 8 rakaat sudah 30 menit. Sudah finish gitu loh, istilahnya waktunya udah lebih. Padahal baru 8 rakaat. Ditanya lagi oleh Pak AR, bagaimana mau sholat tetap versi NU atau versi Muhammadiyah? Nah, katanya itu seluruh santri NU bilang Muhammadiyah gitu. Jadi itu momen ketika, kata Gus Dur, momen ketika seorang Muhammadiyah memuhammadiyahkan warga NU. Jadi 11 rakaat tarawihnya. Nah, saya juga punya cerita soal kayak Pak AR itu. Aku mau tanya, mana hubungannya Jangan diterima aja, dengerin. Saya juga agak nge-freeze nih. Saya hanya ingin menceritakan saya juga punya pengalaman kayak Pak luar biasa. Gimana? Memuhammadiyahkan orang bukan karena sholat tarawih, jamaah kosor. Oke. Kalau ini relate ini. Betul-betul nyata. Waktu saya kuliah di Malaysia dulu, Usrafif, saya pernah nonton MotoGP di sirkuit Sepang. Wow. Waktu pas Indonesia belum dapat sirkuit Mandala, punya Mandalika terus buat MotoGP. Saya waktu itu sudah bisa memamerkan ke teman-teman gitu loh. Saya nonton MotoGP nih di Sepang gitu kan, di Malaysia, mumpung masih di Malaysia kan, kapan lagi kan. Meskipun nontonnya bukan ya di tribun, bukan. Di tribun itu mahal sekali, makanya nontonnya di bukit-bukit. Iya, jadi nontonnya benar-benar di bukit. Nggak perlu pakai tiket literally ya. Bukit. Tetap pakai tiket Usuma. Iya. Cuman tiketnya ya yang paling murah lah, kelas mahasiswa. Makanya di bukit. Di bukit. Panas-panasan dan lain sebagainya gitu loh. Cuman ada beberapa pohon. Nah, ketika itu kan
apa namanya MotoGP itu kan selalu kalau mulai itu kan siang itu. Kalau nggak salah jam-jam berapa satuan apa ya nanti sampai asar dan lain sebagainya. Nah waktu itu saya ingat banget nggak ada apa ya tempat sholat, nggak ada musolanya di Bukit Sepang itu. Lalu kemudian tempat toiletnya kandas, bahasa orang Malaysianya itu terbatas gitu ya. Akhirnya kemudian saya dan juga beberapa teman saya yang kebetulan orang Indonesia tapi bermadhab Syafi'i gitu ya, itu bilang begini, ayo sholat gitu kan. Ya udah sholat dulu, saya sholat. Saya padahal niatnya mau jamak takhir gitu kan, Muhammadiyah gitu kan. Secara kan Muhammadiyah, nanti jamak takhir aja lah kalau udah selesai MotoGP. Nah ini teman saya ngajak sholat di awal, sholat zuhurnya di awal. Ya udah, oke. Gitu. Nah karena teman-teman saya ini tahu saya ambil studi Islam ya S2 di sana, ayo Niki jadi imam gitu kan. Ya sudah, karena saya dipaksa, ya sudah saya jadi imam ya. Tapi nanti sholatnya 2 rakaat dan juga sekaligus di jamak qashar sama asar. Apa-apaan ini gitu kan? Jarak antara tempat Kuala Lumpur ke mana? Ke Sepang itu bagi mereka belum layak untuk jamak, apalagi jamak qashar. Jamak aja enggak loh, apalagi jamak qashar. Jadi dosanya menurut mereka itu berlipat-lipat gitu loh. Kalau sampai menjamak qashar gitu kan. Ya sudah, kalau nggak mau saya tetap sholat tapi mau jamak qashar. Yang mau ikut saya monggo, yang enggak juga nggak apa-apa. Nah, saya takbir, ternyata teman-teman saya semuanya ikut saya semuanya. Ikut jamak qashar juga. Jadi ini Pak ternyata ya kita bisa membahagiakan orang tanpa perlu bikin KTA. Oke. Cerita menarik. Terima kasih Salma. Terima kasih jamak qashar. Baik Nah, pemirsa, itu tadi. jangan lupa Jangan lupa saksikan Tariji menjawab. Ya.